gimana nih? Kalian udah siap belum untuk ikut ibadah hari ini? Tapi sebelum itu, yuk dengerin pengumuman berikut ini. Yang pertama, jangan lupa untuk ikut ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan juga ikut ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja juga. Jangan lupa, jangan telat, dan juga ajak teman-teman kalian. Bye! Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Sekali lagi yuk, shalom teman-teman semuanya. Gimana kabarnya seminggu ini? Luar biasa, amin. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau sama-sama tepuk tangan di atas kepala ya.
Allah sumber. Dia sumber kekuatan bagi setiap kita, amin. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi katakan, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Masih semangat memuji Tuhan semuanya? Yuk kasih tos kanan kirinya, bilang, ayo lebih semangat lagi memuji Tuhan. Allah perisai kekuatan kami Tuhan. Sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku, Tuhan, ku dan batuku.
kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami ya Tuhan. Pegang hanya janji-Mu Tuhan. Aku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku.
sahabatku Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapakku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. lebih sungguh lagi katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Aku tak ditinggalkan. tak sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Nya. Haleluya.
Mari kita sembah Dia. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa mengasihi engkau. Engkau yang ada di tempat ini, Dia panggil namamu pribadi lepas pribadi. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita sembah nama
suaramu lebih keras. Engkaulah Tuhan, Engkau Tuhan kami. Tangan kita di hadapan Tuhan. Hadapan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik buat setiap kami. Biarlah pada waktu ini Tuhan, kami rindu duduk diam untuk mendengar perkataan-Mu. Berkata-katalah secara pribadi atas hidup kami Tuhan, sebab kami ini rindu untuk mendengar. Berfirmanlah Tuhan, sebab aku siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim PAW pada sore hari ini. Shalom anak-anak muda, penuh semangat pada saat ini. Yuk katakan dulu dong, yes 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 3 kali. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Yang sebelah sini yang kedengeran, yang sebelah sini, ayo. 1 kali lagi ya. Siap untuk dengar firman Tuhan? Oke ya. Yuk kita belajar ya sama-sama. Anak-anak muda, engkau tahu bagaimana waktu Tuhan memanggil Samuel kecil? Siapa yang tahu Samuel kecil? Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan, mari kita baca ya. Saya diingatkan di kitab 1 Samuel. Samuel kecil ini adalah anak doa ya, anak hasil doa ya. Mamanya mandul, mamanya datang ke bait Allah, lalu dia berdoa ya, dan Allah menjawab doanya ya. Setelah Allah menjawab doanya, maka mengandunglah Ibu Hana, dan Ibu Hana punya satu ketetapan hati bahwa anak yang akan lahir adalah akan kupersembahkan kepada Tuhan. Ya, anak-anak muda, saya rindu kita baca di dalam kitab 1 Samuel. Sebentar ya.
Ya, yang berkata gini, ceritanya itu Samuel ini nggak tidur di kamar kos-kosannya, ataupun Samuel ini nggak tidur di dalam kamar tidurnya. Di mana Samuel tidur? Samuel itu tidur di dalam dekat tabut Allah. Ya, terus suatu malam ada yang berkata, Samuel, Samuel. Ya, ayo 1 Samuel 3 ya. Dipanggil nih, Samuel, Samuel. Pada ayatnya yang kedua, 1 Samuel 3 ayatnya yang kedua. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ya, lalu ayat selanjutnya, sebab itu ayo kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10, satu kali lagi, 1, 2, 3. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Amin. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, Samuel kecil ini, kata firman Tuhan, belum mengenal Allah. Sekalipun dia dipersembahkan untuk melayani di dalam bait Allah. Ya, 3 kali Tuhan panggil dia, "Samuel, Samuel." Karena dia nggak kenal. Ya, mungkin suara Bapak Eli. Dia lari ke kamarnya. Lalu didapati, "Enggak, aku enggak manggil kamu, tidurlah kembali." Sampai 3 kali. Sampai Imam Eli mengerti bahwa oh ini Tuhan yang ngomong. Makanya waktu itu Eli bilang, "Berfirmanlah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Anak-anak muda, seberapa banyak dari kita ya yang hari-hari ini bisa mendengar? Ya, seringkali mungkin dari suara orang tua kita memanggil, ya. Kalau misalnya di rumah dipanggil, "Dek," ya. Apakah kita dengar? Ya. Itu secara fisik ya, papa dan mama kita di rumah akan memanggil kita atau ngajak kita ngomong. Seberapa sih kita ini dengar pada waktu papa dan mama ngajak kita ngomong atau mata kita lihat ke handphone? Sama seperti Tante Viken hari ini ngomong di depan, seberapa banyak kalian yang dengerin Tante Viken? Mungkin kamu ada di sini, tapi handphonemu nyala, matamu ke handphone. Apakah engkau mendengar dengan baik? Belum tentu, anak-anak muda. Ataupun ketika engkau datang beribadah, apakah engkau dengar firman yang disampaikan? Ah, bosen. Kita buka handphone kita, wah lebih asik ini ya. Running, wah udah buka IG, buka WhatsApp dan lain sebagainya. Seberapa banyak hari-hari ini kita pakai telinga kita ini untuk mendengar. Bagaimana Tuhan itu bisa bicara dengan setiap kita. Ya,
Samuel kecil ini dipanggil oleh Tuhan pertama kalinya. Walaupun dia belum mengerti, tapi dia punya telinga yang mendengar. Hebat loh. Belum tahu, belum kenal, tapi dia mau pakai telinganya. Coba deh, ya. Seberapa banyak sih kita misalnya ngerti, wih, mama ini sudah manggil-manggil aja, pasti deh. Ini pura-pura tidur aja deh. Ada yang pernah gitu? Atau papa? Wah, pokoknya deh kalau misalnya papa sudah ngomong, wes pura-pura pakai headset aja deh, nggak usah denger. Ya, mungkin anak-anak muda banyak orang di luar sana yang melakukan hal yang seperti ini. Daripada dengar ocehan guru BP ku, BK ku, wes aku ya, tapi nggak terlalu direken. Seberapa banyak anak-anak muda hari-hari ini tidak memakai telinganya dengan baik. Ya, hari ini kita mau dengarkanlah didikan. Pasti mamanya Samuel sudah ngomong sama Samuel kecil. Samuel, nanti kalau dipanggil oleh Bapak Eli langsung datang ya. Kamu kalau disuruh bersih-bersih, ya pekerjaannya ini adalah membersihkan tabut, membersihkan ruangan. Ya, kamu lakukan. Kalau disuruh Bapak Eli lakukan. Iya, Ma. Ya, mamanya sudah pesan-pesan. Jadi pada waktu dia mendengar suara, dia langsung lari ke kamarnya Imam Eli. Anak-anak muda, mari kita baca di kitab Firman Tuhan. Ya. Amsal 1. Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya. Nah, di sini juga diingatkan kepada setiap kita. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Setiap kita memiliki orang tua yang melahirkan kita. Apapun permasalahannya, mungkin kamu bilang, papaku begini tante, papaku begini tante, mamaku begini. Ya, banyak hal mungkin kekurangan daripada orang tua setiap kita. Tapi percayalah, pasti papa dan mama kita mengajari hal-hal yang baik. Betul? Amin? Iya, gak ada tuh orang tua yang ngajarin, Be, kamu kan mau handphone bagus. Tuh, temenmu punya handphone bagus tuh. Apakah papa kita ngajarin kita untuk mencuri handphone orang lain? Enggak. Pasti orang tua kita ngajarin hal yang baik. Atau mama kita ngajarin hal yang baik. Jangan ya, yang bukan milikmu jangan diambil. Yang bukan punyamu jangan. Kamu harus mengucap syukur dengan apa yang ada padamu. Mungkin kamu bilang, mama handphoneku ini sudah ketinggalan zaman mama. Ini sudah lemot banget mama. Handphone temanku loh begini-begini. Nah pasti mamamu bilang, iya berdoa ya. Minta sama Tuhan Yesus. Doakan papa, doakan mama. Supaya bisa membelikan kamu handphone yang bagus. Mungkin seperti itu. Ya, Tante V kan inget ya. Menikah sama Om Henry nih. Masih inget aja. Mamaku, biar mamaku itu gak sekolah tinggi. Nah biasanya Om Henry suka ngomong gitu ya. Tapi mamaku sering pesen-pesen. Jangan pegang-pegang anak orang ya, ntar anak orang bunting katanya gitu. Ya, maksudnya apa? Jangan pegang-pegang anak orang. Ya, maksudnya kalau kamu suka sama temanmu, lawan jenismu, jangan dipegang-pegang. Ya, dalam pacaran yang kudus itu aja orang tuanya bukanlah orang tua yang mengenal Tuhan. Bukanlah orang tua yang berpendidikan. Jadi gak usah sampai mama papa itu harus S1, S2 baru bisa ngajarin hal-hal yang wah teologi ya kamu dikotbahin gitu. Enggak, perkara-perkara yang sangat sederhana. Ya, perkara-perkara yang sangat sederhana di dalam kehidupan ini. Coba deh anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan. Ya, perjalananmu masih sangat panjang. Ya, di depan sana kamu nggak tahu kamu akan menghadapi apa. Pasti yang namanya badai itu pasti, ya.
Namanya proses kehidupan itu pasti. Coba sih saya mau tanya, kalian yang sekolah nih SMA, ya kan? Kalau ujian itu namanya disebut nggak namamu sendiri? Kalau waktu ujian kamu mengerjakannya, misalnya Rola, apakah kamu tulis nama Budi? Hah? Enggak. Selin misalnya lagi ngerjain skripsi. Selin ini ngetik-ngetik sampai malam ya, cari bahan dan lain sebagainya. Apakah kamu nggak tulis namamu? Kamu tulis namanya Budi? Atau Andi? Enggak toh, pakai namamu sendiri. Jadi setiap kita ini bertanggung jawab atas hidup kita secara pribadi kepada Tuhan, ataupun kepada papa dan mama kita, kepada pihak sekolah di mana kita ini harus sekolah. Kita punya prosesnya masing-masing. Ya, kalau dulu Tante Vikan juga inget ya, aduh kalau waktu ngerjain skripsi itu tidurnya cuma setengah jam. Itu sampai nangis-nangis. Ya, sampai nangis-nangis. Wah, pokoknya mengalami hal-hal yang kalau sekarang nih kita lihat, wah kecil. Ya, kita bisa ngomong sama anak SMA. Itu mah gampang, Tante sudah melewatinya. Ya, tapi waktu kamu di situ, di posisi kamu di SMA, ya apa ya? Dulu Tante kalau pelajaran kimia itu nggak bisa loh anak-anak. Kalian dapat pelajaran kimia? Ya, ada tuh Dinda ya. Dinda itu kuliahnya ambil teknik kimia. Aduh, buat Tante Viken ya, waktu gurunya masuk ke kelas tuh namanya sampai kita panggil namanya Bu Mol. Soalnya kan satuan kimia itu ada mol ya, molekul itu loh. Kalau ibunya sudah masuk, aduh rasanya ya, pokoknya sudah berantakan deh. Aku nggak bisa gitu ya. Jadi itu suatu yang menakutkan gitu loh. Itu satu waktu di SMA, tapi waktu kuliah, waktu mengerjakan skripsi itu, aduh rasanya juga sulit sekali. Tapi gimana? Apakah kita harus bilang gini, stop sudah, aku nggak mau melanjutkan? Tidak, nggak bisa. Itu baru kamu temui waktu SMA, waktu kuliah. Di dalam masuk lagi di dalam masa pekerjaan, kamu akan menemukan hal yang lebih sulit. Sehingga kamu bisa bilang, sudah aku resign aja. Mungkin ada keputusan yang harus diambil seperti itu. Tapi papa dan mama harus bilang mungkin ya, jangan resign dulu. Harus dapat pekerjaan baru kamu boleh resign. Masuk lagi di dalam rumah tangga. Wah, jangan kamu pikir rumah tangga, aku bebas dari kuliah, aku bebas dari pekerjaan. Apalagi yang perempuan-perempuan ya, wah aku enak ini, tinggal dapat jatah dari suamiku, 1 bulan berapa juta. Loh, jangan dianggap seperti itu. Ya, lebih pelik lagi masalahnya. Lebih banyak lagi masalahnya. Anak-anak muda, setiap hal harus kita hadapi. Ikuti prosesnya. Ya, kalau misalnya kalian masih SMA ya nggak mungkin dong pelajaran skripsi itu datang kepada kamu waktu SMA. Waktu kamu skripsi, nah sekarang kamu sudah kuliah, kamu akan menghadapinya. Nggak mungkin dalam pekerjaan itu datang waktu kamu kuliah. Step by step. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, dengarkanlah didikan. Dengarkanlah didikan. Jadi dipasang telinganya ini untuk mendengarkan didikan. Kalau tadi dikatakan bahwa anakku dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terus Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Seberapa sering sih kita bilang, mama ini udah berkali-kali ngomongnya kayak gitu. Tahu ma, tahu. Coba sih anak perempuan ada jam malamnya enggak kalau mama bilang? Atau kamu bebas? Wah ma, aku sekarang sudah kuliah ma. Jadi aku kalau mau pulang jam 12 malam, jam 1, enggak apa-apa. Atau yang perempuan-perempuan ya, atau yang cowok-cowok. Aku sudah kuliah, apalagi yang ngekos. Gak tahu dong papa dan mama kita pulang jam berapa. Betul? Betul, orang papa mama lo di rumah, kita di kos, ya kan tinggal di WA misalnya. Sudah pulang, sudah ma, siap-siap bobo. Loh, padahal dia masih nongkrong di tempat tongkrongan. Ya kan? Gak ada yang tahu. Tapi ayo anak-anak. Ya ketika papamu mengingatkan, mamamu mengingatkan, jangan bilang gini, iya ma sudah tahu ma, bosen. Atau kamu ngomong sama teman-teman, iya tuh mamaku, wah
Anak udah kuliah segede gini masih ditanya-tanya sampai bosen lah, apalah ya. Ayo anak-anak, pasang telingamu. Semua didikan itu mendatangkan kebaikan. Yuk kita baca lagi ya. Di kitab Amsal 8. Ya, dikatakan apa sih? Di Amsal 8 ayat yang ke-33. Yuk baca sama-sama ya. Biarkan ayat ini menjadi ayat hafalanmu. 1, 2, 3. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Ya, telinga kita ini dipakai untuk mendengar. Ketika didikan itu datang, kenapa sih kamu harus datang ke gereja itu kalau melayani berdoa jam 3? Kesannya kan, aku doa di rumah kan bisa om. Nah, yuk dengar. Bersama kita bersehati berdoa, kita mau menerima suatu yang baik. Satu lagi, Amsal 19 ayat 20. Tadi dicatat ya, dihafalkan ya. Amsal 8 ayat 33, sekarang Amsal 19 ayat 20. Oke, kita baca sama-sama. Amsal 19 ayat 20. Oke, ayat 20, oke benar ya. 1, 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, anak-anak muda, apa sih tujuanmu kuliah? Tante Viken mau tanya. Yang kuliah nih, apa tujuanmu kuliah? Apa Kris? Cari ilmu kita cari-cari, oke. Setelah kita dapatkan ilmu, oke, relasi. Ketemu dengan orang banyak, ya ketemu dengan teman-teman baru, siapa tahu ketemu dengan pasangan hidup, ya kan? Kalau Dini, apa ya? Apa sih tujuannya kuliah itu? Hah? Iya dong Tante, supaya bisa dapat pekerjaan dong, ya kan? Kalau misalnya aku cuma SMA nanti aku gimana kerjanya ya. Kalau kamu misalnya sudah kuliah, kamu kan mengharapkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih tujuannya. Tapi semuanya akan menjadi sia-sia kalau kamu gak dengar apa yang diajarkan. Di kampus, di rumah, di gereja, engkau tidak mau dengar, pokoknya menurut aku aja, suka-sukanya aku. Misalnya nih, waktu Dini pelajaran untuk ngetes darah. Kak Dini ini kan belajarnya tentang ini ya, apa sih itu namanya dek? Darah. Ini ya, darah ini carinya gini, caranya ngetes ini, kamu golongan darahnya A, B, O, atau AB. Tapi yang diajarin dosennya, sudah diginikan, udah bener. Tapi yang dikerjakan beda. Akhirnya dapat gak hasilnya? Waduh, sampai di lab dia kerja. Begini loh, kamu kok kayak gini. Salah ini, salah pengajaran. Ya gak denger. Lebih bahaya lagi. Nah sama seperti rule-rule yang disampaikan dalam firman Tuhan buat setiap kita. Ini pengajaran, ini didikannya Tuhan. Mungkin setiap kita bukanlah orang yang komit ya untuk baca firman Tuhan. Susah Tante baca firman Tuhan. Tapi kita harus. Ketika peringatan-peringatan ini, ketika didikan ini datang buat kita, itu membawa kita sampai kepada kekekalan. Ya, anak-anak muda, ingat ya, waktu di dalam kitab 1 Tawari, Daud bilang sama anaknya Salomo. Coba kita baca ya di kitab 1 Tawari. 1 Tawari Satu Tawari 28.
Oke. Dikatakan ayatnya yang ke-9. Ya. Yuk kita baca sama-sama. 1 Tawari 28 ayatnya yang ke-9. Oke, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ini perkataan papanya Salomo, Daud, ngomong sama anaknya. Nak, ayo ya, kenallah Allah dan beribadalah kepadanya. Sama seperti hari ini engkau mendengar. Yuk nak, kenallah Tuhan, carilah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan engkau sudah terima Tuhan Yesus, beribadahnya males-malesan. Atau engkau sudah dibaptis, datang gak datang. Ya, tujuannya kita diselamatkan supaya apa? Kita beribadah kepada Tuhan. Supaya kita datang mencari Tuhan. Bahkan dengan jelas dikatakan bahwa Allah itu menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Tuhan tahu loh cita-citamu, Tuhan tahu loh niat hatimu. Makanya ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kerinduan kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita melewati proses-proses hidup yang harus kamu hadapi. Mungkin hari ini kamu bilang, hidupku nyaman kok tante, aku perlu apa ada. Aku perlu ini Tuhan sediakan, papa mamaku ya baik, gak ada masalah tante, fine-fine aja. Ya, bersyukurlah pada saat ini engkau baik-baik saja. Tapi setiap kita akan digoncangkan, setiap kita akan menemui yang namanya persoalan hidup. Satu langkah demi satu langkah, kita akan menghadapinya. Tapi gimana sikap hati kita? Kembali kepada firman Tuhan. Allah menasihati kita, mari kita menjadi orang yang dapat memilih yang baik. Kita mendengar didikan, sama seperti Samuel tadi. Dia bilang sama Tuhan, hambamu ini siap mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini siap mendengar. Menyediakan telinga untuk mendengar. Dan dia lakukan. Waktu Tuhan menyampaikan apa yang akan terjadi kepada Imam Eli, kepada anak-anaknya. Besok paginya Imam Eli datang. Tuhan ngomong apa Samuel? Samuel ceritakan semuanya. Tuhan ngomong begini. Bahwa anaknya akan mengalami kecelakaan. Mengalami hal-hal yang tidak baik. Dan itu terjadi. Ya, siapa di antara kita yang mau mendengar seperti Samuel? Mau? Amin? Ya, makanya dipakai telinga kita ini. Tuhan berbicaralah. Tuhan ngomong apa sih sama aku hari ini? Ngomong Tuhan, apa yang Tuhan mau padaku pada hari ini? Jadi kita lakukan. Ya, yuk saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kami datang padamu Bapa. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang bijak di masa depan.
Ketika Engkau mengajari kami, ketika Engkau mendidik kami, ketika Engkau menasehati kami, melalui papa dan mama, melalui guru-guru kami, melalui pembina kami. Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak yang bijak di masa depan. Biarlah perintah-Mu membuat setiap kami menjadi lebih bijaksana, sehingga kami dapat mengambil keputusan apa yang harus kami lakukan untuk kedepannya. Bapa, kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Allah yang menolong setiap kami. Kami perlu Engkau Allah Roh Kudus untuk berbicara kepada kami, sehingga kami dapat melakukan hal yang baik, sehingga kami dapat menyenangkan akan hati Tuhan. Seperti Samuel kecil Tuhan, yang berkata kepada Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kami mau mendengar setiap didikan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kiarayala syanggala yala yala yala. Kiarayala shikira kala 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 kala. Bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Sekali lagi memilih-Mu, memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Musik saja. Biarlah sore hari ini Engkau memiliki ketetapan hati. Katakan kepada dirimu, aku mau mendengar didikan. Aku mau mendengar peringatan-peringatan Tuhan. Aku mau mencamkan di dalam hatiku supaya aku hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya bersih,
menjaganya dengan firman Tuhan. Mari anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tetapkan dalam hatimu. Engkau punya satu ketetapan. Aku mau mendengar didikanmu Tuhan. Orang tua yang Tuhan percayakan sebagai wakil Allah di muka bumi ini, Papa dan Mama, guru-guruku, biarlah aku mendengar dan aku boleh menjadi bijak di masa depan. Hari-hari yang ke depan yang aku tidak ketahui, tapi aku percaya ketika aku mendengar didikan yang sesuai dengan firman-Mu, aku tahu aku telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak dapat digantikan oleh apapun, yaitu berpegang pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan setiap kami penurut-penurut-Mu Tuhan, sama seperti Samuel kecil yang berkata kepada Tuhan, berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Itulah yang kami katakan kepada Engkau setiap pagi Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagiku pada hari ini, sehingga aku mendapatkan kekuatan yang baru untuk berjalan. Thank you Jesus. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Bapa, kami bersyukur sore hari ini Kau sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami, khususnya buat anak-anak youth ya Tuhan. Kami rindu, kami mau mendengar seperti apa yang Kau katakan dalam firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang mendengar didikan, baik dari ayah, dari ibu kami, juga dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya semua didikan itu akan membawa kami menjadi pribadi yang lebih baik, dan kami menjadi pribadi yang bijaksana. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Ibu Viken dalam seluruh kehidupannya. Engkau memberkati, mengurapi apapun yang dikerjakan, semua dibuat berhasil dan beruntung. Dan tiba saatnya kami yang mengikuti ibadah youth sore hari ini Tuhan, kami rindu kami boleh pulang dan kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah youth pada sore hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Kau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin.